Salam Patunggilan. Apa kabarnya Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah? Rupa-rupanya kita sudah memasuki minggu ke-6 beribadah di rumah saja. Oleh karenanya mari bersama-sama di malam ini kita memasuki ibadah keluarga. Kita persiapkan hati kita mengambil saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Bersyukur setiap waktu untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar kami bersama-sama akan membangun persekutuan bersama dengan anggota keluarga kami, berkenan Tuhan untuk hadir, menyapa, merahmati setiap kami, agar kami yang bersekutu dengan Tuhan di rumah kami masing-masing senantiasa mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat, sehingga di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan senantiasa ada dalam jalan dan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah kami yang kami bangun saat ini, dari awal hingga pertengahan serta akhir nanti, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 397. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita lebih jauh untuk merenungkannya, kita memohon kuasa Allah untuk memimpin kita, agar setiap kita dimampukan menghayati kehendak dan memberlakukannya dalam kehidupan setiap hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Sumber Hidup, Tuhan Yesus Sang Sumber Keselamatan, dan Roh Kudus Sumber Penghiburan serta kekuatan, mengucap syukur Engkau senantiasa hadir menolong kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih bersama-sama dengan anggota keluarga kami saat ini ya Tuhan, sebentar kami hendak untuk membaca akan firman-Mu. Kami hendak merenungkannya.
Kami membutuhkan kuasa dan hikmat Tuhan untuk menolong setiap kami, agar kami mampu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu dengan baik. Kami dapat merenungkannya dengan benar, bahkan kami dapat memberlakukannya dalam tindakan yang nyata hari lepas hari. Kami juga memohon ampun apabila di sepanjang kehidupan kami masih banyak hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu, ya Bapa. Berkenan Engkau mengampuni kami, berkenan Engkau menolong kami, agar sungguh-sungguh kami mampu memiliki kehidupan yang setia, berpadanan dengan firman dan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Sang Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama membaca akan sabda Tuhan, kita naikkan pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 58, baitnya yang pertama. Bacaan kita di malam ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, terdapat di dalam Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11, dilanjutkan ayat 14 dan 15 yang demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang memelihara firman Allah dalam kehidupan hari lepas hari.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika beribadah di gereja, seringkali kita mendengar di akhir ibadah pelayan mengucapkan kata-kata pengutusan. Pulanglah, pergilah kembali ke rumah masing-masing. Pergilah, tunaikanlah tanggung jawabmu dengan setia dan lain sebagainya. Rupanya ungkapan itu selalu mengingatkan kita bahwa sejatinya hidup orang Kristen merupakan sebuah pengutusan. Kita hidup sebagai utusan yang diperintahkan untuk mengabarkan kabar baik, mewartakan kasih Allah kepada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Kristus bangkit, ke-11 murid menerima perintah pengutusan secara langsung dari Kristus sendiri. Tetapi mari kita lihat yang terjadi di dalam diri para murid. Rupanya para murid masih dikuasai oleh kesedihan. Mereka masih dikuasai oleh ketakutan. Mereka hanya bisa berkabung dan menangis, dikatakan di ayatnya yang ke-10. Sampai-sampai ketika mereka mendengar bahwasannya Yesus Sang Kristus telah bangkit, mereka tidak percaya. Mereka meragukan kesaksian dari para sahabat yang terlebih dahulu berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit. Sehingga pada akhirnya Kristus sendiri menjumpai, menampakkan diri kepada mereka, menegur ketidakpercayaan dan keraguan mereka, dan sekaligus meneguhkan pengutusan mereka untuk mengabarkan Injil kepada segala makhluk, ke seluruh dunia. Ayat 15. 11 murid yang tadinya dikuasai oleh ketakutan, pada akhirnya dikuasai oleh Roh Allah, sehingga mereka mewartakan, pergi mengabarkan kasih Allah, kabar baik itu ke seluruh dunia. Panjenengan bisa memperhatikan bacaan kita sampai di ayatnya yang ke-20. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, lantas pertanyaan dan perenungan bagi kita saat ini, di tengah-tengah situasi sulit, tidak menentu akibat pandemi COVID-19 ini, adalah bagaimana kemudian kita akan pergi untuk mengabarkan kasih Tuhan, untuk mewartakan kabar baik dari Allah di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah diberlakukannya physical distancing, di tengah-tengah diperlakukannya kalau bisa kerja dari rumah, sekolah di rumah,
ibadah di rumah yang tentu membuat kita terbatas. Bahkan dengan sebuah himbauan pula, kalau tidak penting, ya jangan keluar rumah. Lantas bagaimana kita menanggapi tugas perutusan dari Tuhan untuk pergi mengabarkan kasih Allah itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya kita masih memiliki kesempatan untuk pergi, untuk mewartakan kasih Tuhan yang tak terbatas, untuk mewartakan kabar baik itu dengan doa, dengan perhatian, dengan semangat untuk berbagi kepada sesama. Karena itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan kesanalah kita pergi, mengabarkan adanya sebuah pengharapan, mewartakan adanya pemulihan, mewartakan adanya sebuah dukungan yang akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi contoh konkret yang dapat kita lakukan adalah kita mampu untuk saling menyapa saudara-saudara kita yang lain. Kita mampu memberikan semangat, dukungan moral, doa. Di tengah-tengah mungkin usaha mereka yang sedang rugi, perekonomian mereka yang tidak baik, terpuruk karena situasi saat ini, kita hadir di sana, memberikan semangat, memberikan dukungan bahwa selesainya pandemi ini Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mereka bangkit dan mengusahakan kehidupannya yang penuh dengan rahmat Allah hari ke hari. Itu wujud perutusan yang dapat kita lakukan saat ini. Seperti halnya ke-11 para murid, mari pun kita percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berharap bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk bersaksi tentang kasih Tuhan meskipun di tengah-tengah keterbatasan yang kita alami saat ini. Sekali lagi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, sebab itulah tugas perutusan kita sebagai umat Allah. Selamat menjawab panggilan Tuhan. Allah, Sang Sumber Berkat, akan menolong setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghimpun persembahan yang telah kita siapkan. Kita kumpulkan terlebih dahulu di tempat atau kotak persembahan yang telah kita siapkan di rumah. Mari
Kita bersama-sama naikkan pujian Kidung Jemaat 367, baitnya yang pertama untuk menghantar kita menghimpun persembahan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mengucap syukur untuk setiap berkat dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk kekuatan, untuk kemampuan kami di tengah-tengah segala keterbatasan yang kami miliki. Kami masih memiliki pengharapan bahwasannya Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, akan terus mendampingi, memelihara, dan menolong kehidupan kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang meneguhkan kami sebagai umat milik-Mu, bahwasannya bukan hanya kehidupan kami diberkati melalui kesehatan, melalui keluarga, melalui kehidupan yang ada di sekeliling kami, tetapi kami juga dipanggil untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah, mewartakan kasih Tuhan, memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan penguatan bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul, baik dengan kondisi kesehatannya, baik dengan kondisi keluarganya, baik di tengah-tengah terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami sehati untuk menjadi kepanjangan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk mendoakan mereka, menolong mereka dengan tulus hati. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kami. Demikian juga kami percaya saudara-saudari kami yang bergumul saat ini, baik dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, yang terus berupaya memulihkan kekuatannya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Saudara-saudari kami yang saat ini mengalami berbagai pergumulan hidup, Tuhan pun memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan sehingga mereka mampu menyelesaikan beban pergumulan hidup dengan percaya Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk segenap anggota keluarga kami, baik yang saat ini berada di luar kota maupun yang ada dan tinggal bersama kami. Tuhan,
Engkau berkenan untuk menjaga mereka, Engkau berkenan untuk memelihara kehidupan mereka, sehingga di setiap aktivitas karya kerja yang mereka jalani setiap hari, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menopang. Kami berdoa untuk keberadaan gereja kami. Mampukan kami sebagai umat milik Tuhan terus mampu mewartakan kasih dan kehendak Allah melalui segenap kegiatan pelayanan yang dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati seluruh warga jemaat yang sampai saat ini tidak bisa beribadah bersama di gereja karena segala situasi yang menimpa. Kami percaya Tuhan tetap memberkati setiap kami. Demikian juga persembahan yang telah kami himpun. Tuhan memberkati, menguduskannya, sehingga melalui persembahan yang kami himpun, kami boleh turut ambil bagian menjadi pelayan, menjadi saksi bagi terwujudnya damai sejahtera Allah. Kami berdoa untuk keberadaan bangsa negeri kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami di belahan dunia yang lain yang juga mengalami bencana yang sama, pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga setiap hal yang menjadi kebijakan bangsa negeri kami boleh diambil dengan tepat dan membawa kebaikan, membawa perubahan yang semakin baik hari demi hari. Kami juga percayakan keberadaan para tim medis dan perangkat-perangkat lainnya yang turut bekerja untuk menyelesaikan, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan batin, Tuhan memelihara keluarganya, sehingga dengan setiap pelayanan, dengan setiap jerih lelah, dengan setiap hal yang dikorbankan, boleh membawa kebaikan, kesembuhan bagi para pasien, dan sungguh bangsa negara kami segera terbebas dari bencana ini. Kami percaya setiap kami yang saat ini turut mentaati himbauan dari pemerintah pusat maupun daerah, Tuhan juga akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus, dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita di malam ini dengan kita naikkan pujian Kidung Jemaat 342, baitnya yang ketiga. Seluruh dunia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga saat ini. Kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kuasa Tuhan Allah Sang Bapa, sumber segala karunia, Tuhan Yesus Sang Kristus, sumber keselamatan yang sejati, serta kuasa Roh Kudus, senantiasa menolong, menopang, memberkati, dan memelihara kehidupan jemaat sekalian dari saat ini sampai kekal selamanya. Amin.